Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pagi hari ini terambil dari Roma 2 ayat 17 sampai 29. Roma 2 ayat 17 sampai 29 perikop hari ini yaitu hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau menaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntunan-tuntunan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah bersunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahir riah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani bukan secara hurufiah, maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Saudara, renungan hari ini menceritakan mengenai Paulus yang menjelaskan mengenai kesombongan dan kebobrokan dari orang Yahudi. Paulus mengarahkan pembahasannya kepada orang Yahudi dan menunjukkan dosa-dosa apa yang menjadi kesalahan mereka. Dalam bagian awal, dalam perikop hari ini, Paulus merinci kesombongan-kesombongan tertentu dari kehidupan orang Yahudi dan hak istimewa yang selama ini mereka bangga-banggakan. Saudara, kita tahu semua bahwa orang Yahudi adalah orang yang istimewa, bangsa yang istimewa, terpisah dan berbeda dari semua bangsa yang lain. Hal ini karena mereka memiliki hukum tertulis dan kehadiran Allah yang istimewa di tengah-tengah mereka. Dan hal inilah yang sangat mereka banggakan, menjadi sebuah bangsa yang istimewa. Meskipun mereka merasa bangga, namun kita lihat pada faktanya kehidupan keseharian mereka dipenuhi dengan kejahatan dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Saudara, orang Yahudi membanggakan bahwa mereka memiliki hukum Taurat, bahkan mereka membacanya di rumah-rumah ibadat. Mereka sangat menyombongkan hak istimewa ini dan mengira hal ini cukup membawa mereka ke surga, walaupun mereka tidak hidup sesuai dengan hukum tersebut. Lalu pertanyaan, bagaimana dengan kita saat ini? Kita semua sudah ditebus melalui pengorbanan di kayu salib. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Kita sudah menerima keselamatan dari Allah. Maka kita patut juga bangga dan bersyukur akan hal tersebut. Namun tidak berhenti sampai di situ. Dalam praktek kehidupan keseharian kita harus melakukan kebenaran tersebut. Saudara, marilah kita bersyukur akan penebusan yang Allah lakukan dan melakukan kebenaran tersebut dalam kehidupan keseharian kita. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara,
dalam kehidupan yang sudah ditebus oleh Allah ini, sudahkah kita juga melakukan kebenaran di dalam keseharian kita? Jika belum, marilah kita berdoa, meminta Allah mengubahkan kehidupan kita, sehingga mulai saat ini, meskipun kehidupan kita sudah ditebus oleh Allah, namun kita tetap melakukan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan tutup firman Tuhan pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang datang kepada setiap kami pada pagi hari ini. Firman Tuhan telah menjelaskan pada setiap kami bahwa setiap kami telah ditebus, setiap kami telah dibebaskan dari dosa oleh pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Namun terkadang kami merasa bangga, kami hanya merasa cukup akan hal tersebut, sehingga dalam keseharian kami tidak melakukan kebenaran dalam kehidupan kami. Tapi melalui firman Tuhan hari ini kami diingatkan bahwa meskipun Engkau Allah telah berkarya dalam kehidupan kami, telah membebaskan kami dari dosa, telah membawa kami ke dalam kemenangan, namun ada bagian kami di mana kami dalam keseharian hidup kami harus tetap melakukan kebenaran itu. Bapa, ajarlah kami, bimbinglah kami Roh Kudus untuk kami dapat melakukan hal tersebut dalam keseharian kami, sehingga melalui setiap kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa menyerahkan juga seluruh aktivitas kami hari ini hanya di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.